Ya, salam Just Talk. Kita mau bahas update transfer. Ada beberapa yang cukup menarik menurut gue. Kita mulai dari itu, Granit Xhaka. Granit Xhaka nggak jadi ke AS Roma karena terlalu mahal. Terlalu mahal gimana gue juga bingung. Padahal untuk pemain 28 tahun yang Arsenal cuma minta 20 juta, kemahalan. AS Roma cuma mau kasih 13 plus 2 juta add-on, jadi bonus dan lain-lain, total 15 juta. Sekarang nggak jadi, mereka incer Koop Meiners. Koop Meiners itu kaptennya AZ yang nyaris nggak masuk timnas, tapi kedepannya pemain timnas berbakat, cuman nggak ada pengalaman. Xhaka ini kan sudah menunjukkan di timnas kalau dia lebih dikasih job untuk ofensif, dia bisa bermain cukup bagus. Apalagi kalau lu udah biasa main di IPL terus ke Serie A, akan jauh lebih bisa adaptasi. Yang tuir-tuir opa-opa aja gampang adaptasi, apalagi seorang Granit Xhaka. Makanya duit segitu aja nggak mau beli, dan incer Koop Meiners yang harganya harganya itu 20-25, yang jauh lebih mahal. Emang usianya lebih muda, 23, kalau atau 24, nggak muda-muda amat juga. Jadi untuk gue sih agak aneh juga, tapi ya sudah. Jadi Granit Xhaka perpanjang kontraknya 2 tahun sampai 2025. Cuman di sisi lain, Xhaka ini kalau di Arsenal kan bermain sangat defensif dan dia agak lelet. Maka dari itu untuk gue sih agak aneh kalau Arteta ini mempertahankan dia, karena Arteta tidak mau dia bermain lebih maju lagi. Di situ ada Partey dan lain-lainnya lah, Smith Rowe atau Saka kalau main di belakang situ. Intinya murni sebagai DM, dan murni sebagai DM gue bilang nggak terlalu bagus. Minimal sebagai, dia harus bisa coba Saka sebagai box to box, gue bilang akan lebih bagus. Tapi ya sudahlah, Arteta ini nggak jelas seleranya. Terus kedua, Fabinho memperpanjang kontrak. Oke, 27 tahun, perpanjang sampai 2026, which is good deal. Oke. Dan kalau seandainya Fabinho mau, artinya ya gajinya mungkin dinaikin, tapi nggak akan banyak naiknya. Tapi untuk Liverpool is a good deal. Cuman yang jadi masalah, selain Konate siapa lagi yang dibeli? Sementara Chelsea dan City lagi mulai aktif lagi. Arsenal pun demikian. MU sudah beli 2. Liverpool beli siapa? Nggak tahu juga. Nggak ada gosip-gosip pun nggak ada. Tapi ya itulah Liverpool yang punya pemilik yang paling pelit dari semua Big Six di namanya di IPL. Si Odegaard nggak bakal balik ke Arsenal karena Ancelotti ingin memberi kesempatan kepada Odegaard. At least dia akan lebih diberikan peluang untuk membuktikan bahwa dia layak bermain di Madrid atau enggak. Atalanta kehilangan 2 pemain, Romero ke Spurs kalau nggak salah ya, dan total itu nilainya 100 juta. Mereka incer Demiral, kalau nggak Demiral, Sven Botmannya Lille, mantan pemain youth Ajax. Ya, Atalanta klub kecil yang harus survive dengan jual beli pemain. Jadi untuk gue sih sangat masuk akal dapat 100 juta. Dan terakhir kan gue udah bilang bahwa klub Serie A ini lagi kesulitan semua. Jadi kalau mereka jual 2 pemain dapat 100 juta, ya beli Botman dan siapapun, atau Demiral atau siapa lagi, itu artinya mereka untung berapa puluh juta lah. Terus AS Roma mau menjual 23 pemain. 23 pemain itu termasuk pemain youth-nya, tapi ada beberapa pemain senior, yaitu Pastore, Nzonzi, Florenzi, Fazio, Pedro, Santon, Davide Santon, Robin Olsen, Koric, dan William Bianda, salah satu dari 23
pemain karena total itu mereka gajinya 30 juta sebulan total dari pemain yang gue sebut tadi, jadi mau dihemat. Florenzi nggak mau jadi cadangan di Roma karena Ricky Karsdorp yang pemain inti di sana, jadi dia pengen jadi pemain inti. Sempat di loan ke PSG kan, terus balik lagi, cuman nggak tahu kemana. Cuman ya gue nggak ngerti. Mereka sudah beli 4 pemain, Reynolds, Ibanez, Rui Patricio, kiper, sama Somorudov. Ya nggak tahu apakah pemain ini bisa membeli nilai tambah, cuman nggak heran juga. Terus Lukaku, nah Lukaku ditawar 100 juta ditolak, plus si siapa namanya Alonso kemungkinan akan dinaikin ke 120 juta plus Alonso. Kalau gue bilang Inter ini bego ya, nggak ngambil duit segitu. Kenapa? Lukaku ini bagus di Serie A, oke, kontribusinya cukup besar karena fisiknya kuat. Tapi di Inggris ya sudah mau terbukti apa? Orang bilang ya di Everton main bagus. Everton main bagus karena satu, Everton lebih bertahan ngincer counter. Kedua, teman-teman itu bapuk sehingga dia lebih menonjol. Di MU, di Chelsea sudah kelihatan kekurangan gitu loh. Dia nggak jelek, cuman untuk IPL enggak. Dia tidak bisa mengangkat Chelsea ke level berikutnya, apalagi dengan duit segitu. Kalau lu nonton, gue sering nonton Inter, gila begitu banyak peluang yang dia apa namanya gagal cetak gol. Peluang yang untuk striker top itu pasti masuk, dia sering gagal. Cuman orang kan nggak ngeliat itu, orang cuma ngeliat datanya, mainnya juga sangat gampang di apa namanya diprediksi. Gue nonton Inter lawan siapa gitu, lupa gue lawan siapa, lawan Juve atau siapa, berkali-kali dapat counter, berkali-kali hilang bolanya. Lukaku untuk gue sih 50 juta more than enough. Jadi Inter bener-bener bego kalau mau jual, atau mungkin karena mereka mau jual Lautaro ya, gue nggak ngerti juga. Dengan duit 120 lu bisa beli striker yang nggak usah striker top lah, at least striker yang menengah lah, untuk bisa di apa namanya didukung lagi. Cuman ya mungkin mereka ngelihat Haaland harganya 100 plus juga ditolak, si Kane juga ditolak, Lewan nggak dijual, maka dari itu mereka merasa Lukaku value-nya lebih tinggi. Kalau gue bilang sih Inter nggak smart, terutama dalam sikon kayak gini ya, kecuali duit lu banyak kayak Dortmund, you play hard to get. 100 nggak mau, tunggu naikin. Tapi dalam pandemi kayak gini kan mereka butuh duit, maka dari itu gue nggak paham kenapa nilai segitu ditolak. Tapi sudahlah. Terus Arsenal incer Lautaro Martinez. Kalau Lautaro Martinez bilangnya akan berangkat karena Arsenal akan menambahkan Bellerin plus duit plus berapa, 60 juta kalau misalnya 70 juta, I don't know lah. Atau Lautaro nilainya 70 plus Bellerin mungkin ditambah 40 lagi atau 50. Karena Inter tetap butuh bek kanan untuk gantiin si Hakimi, dan Bellerin ini udah kelamaan dia di Arsenal, dia butuh suasana baru lah. Ini bukan pemain jelek, kalau dia bisa mendapatkan peak performance-nya itu keren banget. Tapi ya kalau main kayak gini-gini ya so-so aja. Jadi untuk gue sih nggak tahu lah. I think it's a good deal. I think it's a good deal untuk Inter maupun Arsenal kalau seandainya Lautaro dihargai 60-70 juta plus jadi duit plus Bellerin sehingga totalnya sekitar 70 jutaan. Lautaro kan tahun lalu nggak begitu bagus bermain karena dia pengen ke Barca kan, cuman nggak ada duit jadi nggak jadi. Jadi gue rasa dia butuh tantangan baru untuk pindah. Apa lagi ya, Locatelli masih tetap berharap pindah ke Juve, tapi Juve masih belum punya duit untuk keluarin 25-30 juta, maka dari itu mereka incer penjualan
Demiral sehingga dapat ekstra duit sehingga bisa membelikan Locatelli yang diincar juga oleh Arsenal. Kalau Locatelli mau, dia bisa dengan gampang ke Arsenal. Juve kan maunya loan 1 tahun terus baru setelah itu dibeli, tapi Atalanta nggak mau. Sementara Atalanta maunya 30 juta dan itu gampang banget dibayar oleh Arsenal. Masalahnya Locatelli-nya kagak mau atau belum mau, dia masih berharap Juve. Ya kalau gue harus milih Juve atau Arsenal, ya pengen pilih Juve lah. Apalagi di bawah pelatih baru pasti berharap lebih bagus dan dia juga kayaknya jago kandang. Maka dari itu ini gue bilang masih 50-50, masih terbuka. Karena kalau seandainya Locatelli nggak jadi, si Arsenal incar Maddison, aduh mati dah. Maddison juga dihargai 50 juta, udah gila itu Maddison 50 juta. Dumfries batal, si Inter juga nggak mau bayar Dumfries segede itu, padahal ini pemain bagus banget tuh, dan harganya cuma berapa? Ntar gue cek dulu. Harganya nggak mahal lah, paling 25-30 juta. Inter nggak punya duit buat itu. Nah, gue bilang daripada kalau seandainya Lautaro sama Bellerin jadi, nah mending si Arsenal beli Dumfries dengan harga ya 20-30 juta harusnya sih masih bisa, karena Dumfries ini gue bilang sangat cocok dengan IPL, dengan fisiknya yang kuat, tinggi, serangan bagus, defense bagus, punya speed, bola atas bagus, visi bagus. Cuman kadang gue bingung sama Arsenal masih incar Maddison. Ben White dibayar 50 juta, nggak ngerti lah. Tapi sudah, sementara itu dulu. Oke, kita tunggu lagi transfer berikutnya. Semoga dari Grealish, Kane ataupun Messi yang belum ada kabar sama sekali. Thanks for watching.